Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Hanum Desa Fitra. Saya Tommy Kumari Gurnima Mendo. Saya Robi Fadriani. Maka nama saya Tarwudiningsi dari kelas 11.5 dari kelompok 4 praktikum kimia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil praktikum kami. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis hubungan konsentrasi, suhu, dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Untuk alat dan bahannya itu ada gelas breaker, tabung reaksi, pengaduk kaca, lumpang dan halu, lampu spiritus, penjepit tabung reaksi, dan soda kue, cuka, gula dan air, balon, dan cangkang telur. Jelaskan langkah-langkah praktikum pertama sampai yang ketiga. Untuk praktikum yang pertama, siapkan 2 cangkang telur, yang satu sudah dihaluskan dan satu utuh. Lalu, masukkan cuka ke dalam gelas reaksi, 2 gelas reaksi dengan takaran yang sama. Lalu masukkan serbuk cangkang telur yang sudah dihaluskan dan 1 buah cangkang telur utuh ke dalam cuka tersebut. Dan gunakan stopwatch untuk melihat perbandingan reaksi yang ada. Lalu untuk praktikum yang kedua yaitu soda kue dengan balon. Pertama, siapkan tabung reaksi, lalu 2 tabung reaksi yang satu diisi dengan full cuka, lalu yang satu lagi diisi dengan setengah cuka, lalu ditambah sedikit air. Lalu siapkan balon yang sudah diisi dengan 3 sendok soda kue, lalu tempelkan kepada tabung reaksi dan lihat reaksi yang terjadi, apakah cuka yang dengan air duluan yang mengembang atau dengan cuka saja. Gunakan stopwatch untuk melihat perbandingan percepatan reaksi tersebut. Lalu untuk praktikum yang ketiga adalah larutan gula di air dingin dan di air hangat. Pertama-tama siapkan tabung reaksi, lalu isi dengan air biasa, yang satu dipanaskan, lalu setelah panas berikan satu sendok gula yang diaduk-aduk di dalam tabung reaksinya, lalu lihat apa yang terjadi, apakah yang menggunakan air hangat duluan yang larut ataukah yang air dingin duluan yang larut, dan itu sama-sama menggunakan stopwatch untuk melihat hasilnya. Hasil praktikum gula yang dicampurkan dengan air panas diperlukan waktu 45 detik untuk larut. Sedangkan gula yang dicampurkan dengan air biasa diperlukan waktu 1 menit 27 detik untuk larut. Artinya, gula akan lebih cepat larut di suhu air yang panas. Hasil praktikum cangkang telur yang utuh diperlukan waktu 8 menit 53 detik untuk larut dan membesar. Sedangkan cangkang telur yang sudah dihancurkan hanya membutuhkan waktu 3 menit 30 detik untuk larut dan membesar. Artinya cangkang telur yang sudah dihancurkan akan cepat bereaksi dengan cuka yang dibandingkan dengan cangkang telur yang utuh. Hasil praktikum soda kue yang dicampurkan dengan setengah tabung reaksi cuka diperlukan waktu 3 menit 30 detik untuk mengeluarkan gas. Sedangkan soda kue yang dicampurkan dengan 1/4 tabung reaksi cuka dan dicampurkan dengan 1/4 tabung reaksi air diperlukan waktu 8 menit 4 detik untuk mengeluarkan gas. Artinya, soda kue yang dicampurkan lebih banyak cuka akan lebih cepat mengeluarkan gas untuk meniup balon di atasnya dibandingkan dengan cuka yang dicampurkan dengan air. Ini saya akan menjelaskan nomor 5, penjelasan teori. Pertama, ada hasil praktikum ini sesuai dengan teori suhu, di mana gula yang berada di air panas, maka partikel lebih cepat untuk larut, yang siap untuk bertumbukan dengan air panas, sehingga reaksi menjadi lebih cepat. 2. Hasil praktikum ini sesuai dengan teori kekentalan. Ini adalah di mana soda kue yang lebih banyak cuka akan lebih cepat untuk meniup balon di atasnya. Baking soda siap untuk bertumbukan dengan full cuka itu untuk mendapatkan gas. Terus selanjutnya ada praktikum ini sesuai dengan menggunakan konsentrasi cuka yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan laju reaksi karena tumbukan molekul yang lebih sering. Sekian. Kesimpulan praktikum 1. Jika cangkang telur dihancurkan, maka reaksi lebih cepat mengupas daripada cangkang telur yang utuh. 2. Jika suhu dinaikkan, maka gula lebih cepat larut. 3. Jika soda kue dicampurkan dengan cuka yang lebih banyak.
maka reaksi lebih cepat dibandingkan dengan cuka yang dicampurkan dengan air.